Sampai pernah masukin ke saya untuk join banner lebih dari 10 orang kan ya? Ya, oke, yang join banner tersebut saya minta ada kalau dia mau didaftar kalau dia mau diiklanin di aplikasi pelanggan Maxim, saya ada minta beberapa tambahan data. Itu nanti kalau di aplikasi aplikasi pelanggan itu bisa masuk di penawaran mitra, di dalam delivery, itu semua yang kita sudah bikinin tiketnya, dia akan dipromosikan di situ. Food and shop. Yes, oke, saya paham. Makanya saya mau jelasin step by step. Itu pertama seperti begitu. Saya nggak tahu kalau kedepannya mereka akan berusaha untuk semirip yang dilakukan oleh kompetitor sebelah. Kedepannya loh ya, tapi kapan? Kedepannya. Tapi untuk sementara dari pusat dia tidak, untuk sekarang ini kondisinya tidak sama dengan yang di sebelah. Karena kalau yang di sebelah itu yang order yang lapar, yang mau makan yang order. Tapi sekarang kalau untuk sementara yang sekarang lagi kita jalanin, yang punya warung yang order. Saya nggak tahu cara berpikirnya mereka seperti apa. Kita udah coba kasih masukan, tetapi mental. Jadi biarkan orang pusat saja yang ngomong. Saya cuma nggak mau berkonflik sama mereka. Jalankan apa aja yang mereka mau minta, saya jalanin aja dulu untuk sementara. Sambil kasih masukan tiap ada kesempatan. Tapi dengar-dengar dari teman-teman yang lebih dekat dengan mereka yang di sana, kedepannya bakalan sama kayak di sana. Jadi, tapi proses collect datanya itu step by step. Ya kita kerjanya jadinya double-double gitu, tapi mau yang apa lagi? Itu pertama untuk food and shop. Jadi untuk food and shop kita cuma masih bisa promosiin di aplikasi pelanggan. Sudah ya? Sampai sini clear ya? Jadi supportnya mereka combine dari beberapa fitur. Jadi nanti ada bukan cuma join banner supportnya, tapi ada cashbacknya juga, terus sama diiklanin di aplikasi pelanggan. Jadi ada 3. Kemudian untuk cleaning, oke, saya masuk di ini aplikasi terbaru yang baru diluncurkan tanpa omong-omong duluan ya. Jadi yang saya tahu dia punya rates-nya itu per jam 38.000 per jam 38.000, 2 jam ya kelipatannya. Yang saya tahu seperti itu. Karena ini cuma just launching aja, muncul saja di aplikasi, tapi penerapannya di lapangan bukan cuma di Malang, tapi hampir 90% di kota-kota lain juga masih zonk. Oke, kita masih collect data. Dan ini barang sebenarnya kita udah kasih masukan ke mereka bahwa tidak semua driver mau. Kita bicara pride kan, apa namanya pride ya? Kadang orang punya ego, punya apa ya, malu lah dan segala macam. Jadi tidak semua driver mau. Harusnya sih kalau di tempat-tempat lain aplikasinya terpisah, tetapi di sini dijadikan satu. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau yang mau cleaning, yang untuk Maxim Cleaning ini mau nggak mau, suka nggak suka, untuk sementara dia harus punya taksi driver, aplikasi taksi driver. Paham ya? Tapi kalau untuk taksi driver mau nggak mau kan berarti dia harus pakai SIM, STNK, KTP, itu wajib ya. 3. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, di launching tanpa ada omong-omongan sama kita, itu membuat saya di Malang bikin keputusan sendiri. Untuk apa? Untuk mengamanin saya dan teman-teman di kantor. Untuk mengamanin saya sendiri, Mas Arief sama Mbak Yuni yang bertanggung jawab di Malang. Makanya saya keluarin kebijakan sendiri, terlepas dari pusat. Dan itu pun setelah saya keluarin kebijakannya, saya ngomongin ke mereka dan mereka setuju. Tapi syaratnya adalah saya harus tanggung jawab sendiri.
Jadi mereka nggak ikut-ikut. Makanya saya minta, apa yang saya minta? Saya minta adalah yang mau cleaning, ada tambahan data yang harus distorkan ke saya. Fotokopi KK, fotokopi SKCK, bahkan saya minta fotokopi surat nikah, kalau yang sudah nikah. Kenapa? Itu untuk jaga-jaga saya. Untuk saya punya jaga-jaga sendiri. Karena pihak Rusia launching fitur, dia nggak mau tahu nih kondisi di lapangan modelnya kayak apa dan segala macam. Kalau saya ikut tanpa ada yang saya bisa pakai buat jaminan, nanti next saya yang repot. Kalau terjadi, sorry to say, kalau maaf kata, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, saya yang repot nanti. Mereka nggak akan bantu saya nih. Jadi saya nggak mau terjadi seperti itu, makanya saya bikin keputusannya sendiri. Jadi teman-teman yang mau cleaning, setelah nyalakan aplikasi nyerahan data-data tambahan, baru filternya cleaningnya dinyalakan. Kalau tidak mau, matikan aja. Dan biasanya kalau sudah daftar cleaning, nanti namanya saya akan ganti, ada embel-embel dalam kurung CL, tutup kurung. Untuk apa? Untuk mempermudah kita di kantor untuk handle. Saya harus buat seperti begitu supaya memisahkan teman-teman yang mau main di cleaning sama yang tidak. Karena saya tidak menyarankan yang tidak mau main di cleaning, main di cleaning. Selama ini, sampai saat ini, sampai kemarin sebelum hari Jumat, yang daftar untuk cleaning ada baru 4 orang. Dan rata-rata adalah ex go live. Saya lebih butuh yang kayak begitu daripada yang belum pernah ada pengalaman go live terus gabung. Karena nanti kalau sampai salah bertindak di rumahnya customer, terus dia feedback negatif, nanti ada urusannya. Nanti pengaruhnya sampai di performanya, sampai ngikut-ngikut sampai di bike dan delivery sama food shop apa dan segala macam. Itu nanti ada pengaruhnya, karena di aplikasi ini semuanya jadi satu. Itu yang persoalannya. Kalau di GoLive kan lu punya performa di GoLive nggak bagus, tapi di bike bagus, nggak ada masalah. Di sini masalahnya karena jadi satu. Performa sampai di delivery, food and shop, bike dan car baik-baik saja, ternyata sampai bikin pecah vas bunganya orang, tiba-tiba dia feedback negatif, sampai turun semuanya ratingnya. Itu persoalan. Makanya mendingan yang ex go live aja yang gabung deh. Kalau saya sih, ex go live aja yang gabung, itu jauh lebih oke. Karena biasanya boleh. Saya nggak bisa ngajari ya bersih-bersih. Nyapu pel wajib. Cuma saya nggak tahu ya apa yang mereka lakukan ya. Karena biasanya saya panggil golf juga untuk bersihin kantor ya cuma sapu, pel, sulak-sulak, itu doang. Tapi saya nggak pernah panggil buat di rumah soalnya. WC ya iyalah dibersihin WC-nya apa dan segala macam. Cuma mendingan dia di ex go live, karena kalau di ex go live dia sudah ada peralatannya. Sebenarnya kalau kita siapin sendiri itu tidak akan sampai 500.000 sebenarnya peralatannya. Paling 100-150 mentok sudah selesai semuanya. Tapi kan kalau yang di go live kemarin mereka tebusnya 500 atau 500 lebih. Nah, kenapa saya bilang mendingan mereka? Karena mereka sudah ada barangnya. Gitu. Dan mungkin Maxim dia tidak mau sedikit repot ya. Jadi dia minta kalian siapin sendiri. Kalau kan tidak lucu kalau saya harus pergi belanja lagi itu alat-alatnya cleaning baru jual ke kalian kan gitu ya. Saya stok barang porstek di kantor kan juga nggak lucu kayak gitu. Gitu. Jadi kalau buat newbie apa ya? Belajar dari siapa ya? Belajar dari istrinya masing-masing. Cocok. Belajar dari putra. Gitu. Ada lagi nggak? Iya sih, tadi saya lupa itu. Sudah. Aplikasi masih belum
aplikasi masih belum terlalu stabil ya teman-teman ya. Apa namanya? Janjinya mereka adalah minggu ini harusnya masalah sudah selesai, tapi saya nggak terlalu yakin. Tapi ya dioptimisin aja kalau mulai hari Senin sudah mulai stabil. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa janji. Makanya saya nggak mau janji supaya saya nggak dikejar orang gitu loh. Jadi banyak fitur baru yang muncul, banyak lagi updatean apa dan segala macam. Jadi rasanya itu ambisinya mereka. Jadi mau nggak mau stabil atau tidaknya kita lihat aja ke depannya modelnya kayak gimana. Yang penting jangan terlalu panik gitu aja. Ada lagi nggak ya? Ada? Yes. Ya terutama karena masih ada keluhan beberapa error yang sering terjadi. Ya. Kita juga belum tahu apakah masalah tarif, apakah akan ada perubahan lagi, mudah-mudahan apakah ada informasi masalah tarif nanti akan ada. Saya nggak bisa bocorin itu barang. Cuma yang paling pasti mungkin tidak akan untuk dalam waktu dekat mungkin tidak ada perubahan terlalu berarti untuk dari sisi bike, tapi dari car ada pandangan beberapa. Itu dari research yang di lapangan dengan dikombin sama beberapa kota, mungkin yang lebih signifikan nanti akan terjadi di car. Itu saja sih yang saya baru bisa ngomong, karena saya nggak bisa ngomong karena ini juga masih belum pasti banget gitu loh. Cuma kemungkinannya bakalan yang lebih besar bakalan muncul di car daripada di bike. Kalau perubahan mappingnya nanti dari apakah akan ada pengembangan di raya atau akan ada mapping baru? Oke. Seperti tadi kan ada beberapa daerah yang masih sejauh ini sebetulnya masih mepet-mepet kota banget kayak Wagil. Oke. Apakah belum bisa dimasukkan ke dalam mappingnya Maxim? Oke, saya jelasin ya. Ini bagus nih. Saya juga nggak pikiran ke sana. Oke, saya akan jelasin sedikit mapnya Maxim ya. Mapnya Maxim. Kalau kita bicara buat mapnya Maxim, sayangnya saya nggak boleh kasih lihat sampean, Mas Arief nggak boleh kasih lihat sampean. Tapi kalau boleh kita kasih lihat sampean, mungkin pusing juga sampean lihatnya. Oke, karena itu banyak banget. Dan setiap kali, apalagi kena corona, kena PSBB, itu banyak banget yang harus kita update untuk masalah di mana tempat yang ditutup dan segala macam. Karena seperti sampean tahu bahwa begitu PSBB muncul, itu driver yang masuk dalam order check dengan kategori long route itu tiap hari itu hampir 15 sampai 20 biji. 20 biji lagi 20 orderan. Itu bikin bingung kita. Kadang-kadang udah malas dieksekusi ya, langsung copy paste begitu, wah kita yang kena teguran. Nah, saya punya rating performa dari 5 turun jadi 3 cuma gara-gara saya bilang itu no problem, padahal itu problem. Jadi itu banyak persoalan yang terjadi di situ. Nah, mapping saya akan jelasin sedikit untuk masalah. Sebelum saya masuk sampai situ ini, saya rasa penting juga biar satu kali ngomong. Saya akan jelasin masalah intercity, antar kota dengan dalam kota. Oke, di map bagaimana caranya? Oke, di map anggaplah gini ya. Sudah Pak. Saya ngambil juga. Anggaplah misalnya anggaplah ini banner ungu ini Kota Malang ya, anggaplah ini ya. Contohnya begini ya. Nah, kalau misalnya dia lewat sedikit di bawah situ, anggaplah di mana ya? Saya nggak apa-apa ya. Saya kasih contoh ini misalnya Malang ya. Oke. Dia masuk dari sini. Ternyata di sini tidak ada driver. Sekitarnya dia tidak ada driver. Di sistem kami 1,5 meter yang bisa jangkau dia. Misalnya orderan muncul dari sini, dia akan ada circle di sini. Jaraknya dari orderan mungkin adalah 1,5 kilo. Padahal dia keluar dari kota, dari batas kota sampai di sini. Orderan muncul di sini nih. Sampai biasa lihat adalah harganya itu akan pasti mahal, lebih mahal daripada biasanya. Kenapa?
Karena sistem akan hitung misalnya driver yang nyator adalah driver yang ada di desain hospital. Oke? Sistem akan hitung jaraknya dia dari sana ke sini. Dengan dua cara. Cara pertama adalah sistem akan hitung normal posisi dari hospital sampai di ujung ini, ujung batas banner. Begitu dia lewat dari banner itu menuju ke sini, itu akan dihitung antar kota. Apa itu antar kota? Antar kota adalah dia hitung effortnya sampean jemput orang posisi kosong. Karena suatu sampai datang kan ini jemput dia kan kosong lah, tidak ada penumpang kan, rugi bensin kan. Maksim hitung itu untuk kalian. Sampai ambil orang bawa kembali. Kau antar dia, saya mau kemana lah? Itu dihitung. Makanya kenapa itu? Sebaliknya pun demikian. Sampai ambil orang di sana, ngantar dia ke sini. Dia akan hitung tarik normal cuma sampai di batas itu aja. Sampai antar dia. Maksim itu jarak dia sampai jarak ada balik dari kembali sampai balik. Dia akan hitung dari sini ke batas itu. Dia akan hitung antar kota. Paham ya? Paham. Itu untuk map. Kedengaran ya? Jadi kalau sampai lihat itu kenapa begitu mahal? Begitu mahal karena Maxim memperhitungkan perjalanan sampean tanpa penumpang. Dan saya nggak mau compare sama yang lain, tapi setahu saya yang memperhitungkan ini cuma Maxim. Boleh dicek. Makanya kenapa bilang harga itu lebih mahal. Makanya kenapa saya tidak heran kalau saya beberapa hari yang lalu saya lihat ada orang yang mau posisinya di Blimbing, tapi dia jemput orang di Turen. Dia jemput orang di Turen dan dia bawa kembali ke Kalpataru. Kenapa dia melakukan itu? Karena still worth untuk dikerjakan. Karena diperhitungkan waktu dia pergi ke Turen kan kosong. Begitu dia lewat dari Kedung Kandang, dia masuk ke Turen. Begitu start dari ujung Kedung Kandang, dia masuk sampai di Turen. Itu tarifnya sudah antar kota. Dan dia kembali lagi. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau pelebaran map, yes, ada kepikiran di situ. Saya pun sudah ngajuin beberapa tempat. Tetapi yang jadi pertanyaan, satu, berapa banyak sih yang ada di situ? Orderan setiap hari, rata-rata orderan setiap hari muncul dari tempat itu berapa banyak? Contoh, saya pernah minta yang paling masuk akal ya. Saya pernah minta Kepanjen dilebarin sampai ke Kepanjen. Dia teman-teman di Kepanjen harganya nggak semahal Antar kota. sekarang. Iya. Saya pernah minta itu ditolak dengan alasan bahwa sistem dilihat bahwa rata-rata orderan di Kepanjen nggak banyak kok. Sehari itu maksimal kalau lagi rame maksimal itu cuma 4-5 kadang. Terus kalau kita lebarin sampai di Kepanjen, effortnya apa? Untungnya apa? Masih belum dibutuhkan sampai di situ. Tetapi yang selama ini kita lakukan kayak misalnya dia mau lebarin kemana? Wakil. Mana lagi? Bukan. Yang real terjadi yang sudah dilebarin dan di ACC itu mana? Ya, Karangploso ke sini sedikit. Itu awalnya dari situ itu masuk antar kota. Tetapi karena itu rata-rata orderannya setiap hari itu ada sekitar 15 sampai 20 doang, walaupun saya bilang itu doang. Naik turun fluktuatif tapi itu bisa jadi alasannya kita untuk meminta ke mereka untuk perluasan wilayah. Dan maksimal dari map yang sudah ada bertahap pembesarannya. Maksimal yang kita bisa besarin adalah 2 kilo dari titik sebelumnya. Saya nggak bisa besarin misalnya dari Gadang itu langsung tuk sampai Panjen, nggak bisa. Mungkin dari Gadang saya cuma bisa besarin 2 kilo ke sana. Lebarinnya malah cuma 2 kilo doang. Nanti dilihat lagi perkembangannya kayak gimana, saya akan besarin lagi 2 kilo lagi. 2
2 kilo lagi, 2 kilo lagi, 2 kilo lagi. Modelnya seperti itu. Makanya berdasarkan yang saya harus pantau, orderan yang untuk seperti itu. Makanya saya bisa tahu dan saya bisa kasih informasi ke teman-teman di mana tempat yang ramai munculnya orderan. Kalau saya mau tulis semuanya capek, banyak. Makanya saya ambil cuma 12 besar doang. Saya nggak ambil semuanya. Kadang-kadang lawang itu 0. Tapi setahu saya pasang banner di sana, at least sudah ada 200 banner. Walaupun banner itu hari ini pasang besok hilang, atau hari ini pasang besok sebentar sore kabut, saya nggak tahu lah. Tapi sudah ada rata-rata hampir 200 banner di sekitar lawang dan Singosari. Tapi kenapa dia nggak bertumbuh, saya nggak tahu juga. Tapi saya paling sebel kalau saya lihat di map ada aja orang yang stay di sana dari pagi sampai sore. Tapi begitu dia datang di kantor, saya bilang ini sampai nggak jalan ke tempat lain. Oh, saya jalan kok sampai di briefing apa dan segala macam. Nah itu kan saya SMS satu-satu. Saya bilang lebih baik sampai daripada tunggu di situ, geser dong. Sampai bisa geser ke Mondoroko, bisa geser ke Karangkoto, bisa geser ke Blimbing untuk sementara, untuk dapat beberapa orderan. 1-2 orderan selesai sampai mau kembali ke Lawang, monggo. Daripada sampai tunggu di sana buat apa? Nyalain aplikasi itu buat apa? Gitu. Jadi saya cuma bisa besarin untuk jawab pertanyaan kayak gitu. Saya nggak bisa besarin terlalu ekstrim. Bahkan sampai tumpang saja saya masih belum bisa. Sudah dua kali diajukan, tidak pernah diterima. Banyak orderan muncul dari, tapi 50%-nya fake order. Di sini yang tidak ada orangnya dan jam 10 malam. Oke, sorry, saya tambahan sedikit ya. Oke. Tapi saya cuma mau berdasarkan hati teman-teman semuanya ya. Untuk Malang ya, walaupun tadi saya bilang bahwa dengan kota lain, ada kota lain yang 1 bulan lebih dulu buka dari kita, tapi dia berkembang sudah 4 kali lipat daripada kita. Tetapi poin positifnya di Malang adalah 2 bulan terakhir kita punya, walaupun ya sampai mau percaya mau tidak super salah ya. Walaupun di back kita tanya, cancel order, fake order apa namanya, order palsu lah apa dan segala macam, tembakan lah dari mana, tapi percayalah 2 bulan terakhir sampai 4 hari kemarin, puncaknya di 4 hari puncaknya di bulan ini lah, bulan kemarin 1 bulan terakhir, kita punya jumlah cancellation itu cuma 10%. Kadang-kadang ini bisa turun jadi 8. Paham ya saya? Berarti dari 800, anggaplah misalnya dari 800 order bersih, order yang kita dapat cuma 80 cancellation. Tahu nggak di daerah lain, walaupun mereka berkembang 4 kali lipat dari kita, tapi mereka punya cancellation berapa persen? 35-40%. Kita punya di bawah 10 kan. 2 bulan terakhir ini 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Buat aku itu sih masih oke. Saya lebih senang lihat, saya buka komputer gitu, receive order 1000. Saling 1000, cancellation 115. Buat saya masih oke. Daripada saya lihat, wah cancellation 2000. Order receive 2000 hari ini. Cancellation berapa? 900, 1000. Percuma kalau tidak ada apa-apa, itu sudah 40%, 50%. Kota lain kayak gitu. Kita punya walaupun kena PSBB, kena corona, kena segala macam. Lebaran di mana-mana. Saya mau bilang bahwa kita punya cancellation order itu di bawah 10%. Percaya. Orang pusat pun ngakuin. Untuk yang baru berkembang, kalau dia punya cancellation di bawah 15% itu cukup bagus. Mereka tidak expect sampai di situ. Mereka bilang ini kalau 20% masih oke lah. Mereka target tuh 20% ya, tapi kita di bawah 10 dulu. Still oke.
bagus menurut saya. Jadi terserah kalian mau percaya data yang saya ngomong atau sampai mau percaya omongan-omongan di Media. luar-luaran yang bilang gini, wah ini cancel, ini tembakan, ini apa dan sebagainya. Mau percaya yang apa, mau percaya. Oke? Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ayo ada lagi. Oke, kalau sudah kanan juga Aman ya?